Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendra Suja Lukmana dengan NIM akhir 28 dari kelas 5A, prodinya Tadris Bahasa Inggris. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengawasan pada slide pertama. Nah, bisa dilihat, yaitu poin pertama merupakan pengawasan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah? Nah, pengawasan dalam manajemen pendidikan bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kualitas kegiatan operasional sekolah. Nah, baik yang bersifat administratif maupun akademis. Lalu, untuk poin yang kedua adalah pengawasan fokus pada kinerja dan evaluasi. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai proses evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap kinerja semua komponen di sekolah. Pengawasan ini memastikan bahwa semua pihak, terutama guru dan para staf, bekerja sesuai standar yang diharapkan dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, bagian pengawasan fokus pada kinerja dan evaluasi ini menekankan bahwa pengawasan yang efektif juga harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas agar semua komponen pendidikan berfungsi secara optimal. Dengan demikian, fokus pada kinerja dan evaluasi menjadi penting untuk menilai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu untuk poin yang ketiga, moral penting dalam pengawasan pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam nih, pengawasan tidak hanya mengawasi aspek teknis pendidikan, tetapi juga menitik beratkan pada nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran di sekolah selaras dengan ajaran agama dan berkontribusi pada pembentukan karakter siswa. Pengawasan ini menekankan pentingnya menjaga etika dan moralitas dalam pendidikan, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembinaan nilai moral dan spiritual siswa. Lalu lanjut pada slide berikutnya, slide kedua, yaitu pengertian supervisi. Nah, pada poin yang pertama, supervisi meningkatkan kualitas pengajaran guru. Pengertiannya yaitu supervisi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Supervisi di sini tidak hanya berarti evaluasi terhadap performa guru, tetapi juga memberikan bimbingan secara sistematis dan terencana. Melalui supervisi yang melibatkan observasi, diskusi, serta pelatihan, guru dapat memperbaiki metode pengajaran dan mengembangkan keterampilan baru. Dengan demikian, supervisi membantu menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Lalu, poin yang kedua, supervisor berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, dalam supervisi pendidikan, supervisor berperan sebagai fasilitator yang mendukung guru dan mengatasi berbagai tantangan serta masalah yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Nah, tidak hanya sebagai penilai, supervisor bertindak sebagai mentor yang memberikan arahan dan dukungan kepada para guru. Peran ini meliputi pemberian umpan balik, diskusi kolaboratif, serta saran praktis yang dapat membantu guru memperbaiki kualitas pengajaran. Dengan demikian, supervisor membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif serta inovatif. Untuk poin yang ketiga, yaitu supervisi fokus pada bimbingan profesional sistematis. Nah, supervisi yang efektif berfokus pada bimbingan profesional yang dilakukan secara sistematis untuk mengembangkan kompetensi guru. Supervisi ini melibatkan aktivitas terstruktur seperti observasi kelas, pemberian umpan balik, serta evaluasi
yang bertujuan membantu guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan pendekatan ini, supervisi berfungsi sebagai sarana pembinaan profesional yang berkelanjutan, yang memungkinkan guru untuk berkembang dan mencapai standar kualitas pengajaran yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada pada slide ketiga. Di sini ada 4 poin. Slide ketiga ini tentang perbedaan pengawasan organisasi pendidikan dan industri. Nah, di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu pengawasan pendidikan fokus pada kualitas pembelajaran. Nah, dalam sektor pendidikan, pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan standar kurikulum dan bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengawasan ini menitik beratkan pada evaluasi kualitas sumber daya manusia seperti kompetensi guru dan perkembangan siswa. Dengan pengawasan yang fokus pada kualitas pembelajaran, pendidikan diharapkan dapat membantu standar akademik yang diharapkan. Lalu ada poin yang kedua, pengawasan industri fokus pada efisiensi produksi. Berbeda dengan pendidikan, pengawasan dalam industri berfokus pada kontrol operasional yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar, biaya operasional yang minimal, serta produk yang dihasilkan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan di industri lebih teknis dan berorientasi pada hasil akhir yang efisien dan efektif. Poin yang ketiga, pengawasan pendidikan bersifat kualitatif dan personal. Nah, pengawasan di sektor pendidikan lebih bersifat kualitatif karena fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia seperti guru dan siswa, serta pembentukan karakter. Pengawasan pendidikan juga bersifat personal karena melibatkan interaksi langsung antara pengawas dengan guru atau siswa dalam proses evaluasi yang bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta pembelajaran secara menyeluruh. Lalu untuk poin yang keempat, pengawasan industri bersifat kuantitatif dan teknis. Nah, di sektor industri, pengawasan lebih bersifat kuantitatif karena mengutamakan pengukuran objektif seperti efisiensi penggunaan tenaga kerja, bahan baku, serta waktu produksi. Pendekatan ini berfokus pada pengendalian teknis untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Pengawasan di industri lebih berorientasi pada hasil yang dapat diukur secara jelas, sehingga efektif dalam memastikan efisiensi operasional dan kontrol biayanya. Lalu pada slide keempat, dengan tema kesulitan dalam melakukan pengawasan kelas. Nah, di sini juga ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengawas kekurangan waktu observasi kelas. Nah, salah satu tantangan utama dalam pengawasan itu keterbatasan waktu yang dimiliki pengawas untuk melakukan observasi langsung di kelas. Nah, pengawas ini seringkali dibebani dengan berbagai tugas administrasi lainnya yang mengurangi frekuensi dan waktu para pengawas ini dalam melakukan supervisi kelas. Nah, hal ini biasanya menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal dalam memantau dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu poin yang kedua, fokus pengawasan lebih administratif daripada profesional. Fokus pengawasan saat ini seringkali lebih terarah pada aspek administratif daripada pengembangan profesional guru. Hal ini membuat pengawasan kurang memberikan dampak dalam meningkatkan keterampilan serta potensi guru dalam proses pengajaran. Nah, akibatnya nih, tujuan pengawasan yang seharusnya mendorong peningkatan profesionalisme ini sama kualitas pembelajaran itu belum bisa tercapai secara optimal. Lalu untuk poin yang ketiga, jumlah siswa besar itu menyulitkan evaluasi pembelajaran. Nah, jumlah siswa yang besar menjadi hambatan signifikan dalam pengawasan pembelajaran. Dengan banyaknya siswa di kelas, guru akan kesulitan memberikan perhatian khusus kepada setiap siswa, sehingga menghambat pengawas dalam menilai kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Hal ini mempersulit pengawas untuk melakukan evaluasi yang mendalam dan memberikan rekomendasi yang spesifik. Lalu untuk yang poin keempat, feedback pengawas sering tidak komprehensif. Nah, feedback atau umpan balik yang diberikan oleh pengawas biasanya seringkali tidak komprehensif dan kurang spesifik atau kurang detail, sehingga arahan perbaikan untuk guru menjadi kurang jelas.
Keterbatasan ini membuat guru sulit mengetahui area mana yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, selain itu, supervisi yang jarang menyebabkan minimnya pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja guru, yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya pengembangan profesional guru. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan bagian saya 4 slide. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai tujuan supervisi pendidikan. Pada slide ini, tujuan supervisi pendidikan ada 3. Untuk poin yang pertama, membantu membimbing, membina, dan menilai kemampuan murid, mulai dari sejauh manakah potensi atau kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian, untuk poin yang kedua, membantu memperkenalkan alat, metode, dan bahan ajar siswa maupun video, mulai dari alat peraga, gambar, audio, atau yang lain, serta beberapa metode pembelajaran yang tepat. Poin yang ketiga, membantu guru untuk memperhatikan kebutuhan murid. Dalam proses belajar mengajar tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa, agar pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Untuk slide selanjutnya, mengenai fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, sebagai penelitian dalam menemukan informasi yang tepat. Dengan adanya kegiatan supervisi, diharapkan akan terbantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran. Dengan mengukur kemampuan siswa, para guru dapat mengetahui apakah metode belajar yang diterapkan berhasil dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai perbaikan terhadap hasil belajar siswa. Jika metode atau alat yang diterapkan kurang berhasil, maka supervisor dapat melakukan perbaikan atas hasil penilaian tersebut. Untuk poin yang keempat, untuk peningkatan setelah dilakukan perbaikan belajar. Setelah dilakukan perbaikan, guru mengharapkan adanya peningkatan dan perubahan pada kemampuan siswa. Untuk slide ini akan dijelaskan mengenai prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan dilaksanakan secara berencana, teratur, dan berkelanjutan berdasarkan fakta dan juga data melalui observasi atau pengamatan. Yang kedua, demokratis. Dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, sehingga segala hambatan dan tantangan dapat terselesaikan. Yang ketiga, kooperatif. Prinsip ini mengandalkan saling berbagi ide, pengalaman, dan juga motivasi dalam kerjasama antar supervisor dan pihak sekolah agar tercipta situasi belajar mengajar yang baik. Yang keempat, konstruktif kreatif, yakni membina inisiatif guru untuk menciptakan suasana aman bagi siswa serta dapat menggunakan potensi yang dimiliki. Untuk slide selanjutnya yaitu metode supervisi pendidikan. Yang pertama ada metode langsung, yakni melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran dan supervisor dapat memberikan feedback secara langsung mengenai praktik mengajar para guru. Yang kedua, ada metode tidak langsung, yaitu melibatkan pengumpulan informasi melalui dokumen laporan, evaluasi, tanpa melakukan observasi secara langsung. Metode yang ketiga, metode kolaboratif, yakni menekankan kerjasama antara kepala sekolah dan guru dalam proses supervisi, di mana kepala sekolah berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar mereka. Metode yang keempat yaitu metode konsultatif, yaitu memberikan saran dan juga rekomendasi kepada guru berdasarkan analisis data dan juga observasi. Hal ini dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini ada beberapa supervisi pendidikan. Yang salah satunya contohnya yang pertama supervisi klasikal. Nah, supervisi klasikal ini dilakukan dalam bentuk pertemuan formal antara supervisor dan kelompok guru. Nah, pertemuan ini untuk membahas masalah atau isu tertentu yang terkait dengan pengajaran. Tujuannya supervisi ini tujuannya untuk memberikan bimbingan secara umum kepada seluruh kelompok. Nah, supervisi tidak hanya supervisi klasikal, namun ada supervisi individual. Nah, supervisi individual ini adalah teknik secara personal antara supervisor dan guru. Dalam pendekatan ini, supervisor memberikan bimbingan dan masukan kepada guru secara langsung. Nah, berdasarkan pengamatannya terhadap proses pembelajaran di kelas atau hasil kinerja guru. Nah, untuk yang ketiga ada observasi kelas. Nah, teknik observasi kelas ini adalah merupakan salah satu yang paling umum digunakan dalam supervisi pendidikan. Nah, supervisor ini adalah masuk ke dalam kelas untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Nah, kemudian ini memberikan umpan balik yang bertujuan untuk meningkatkan metode pengajaran. Untuk selanjutnya yang keempat ada supervisi klinis. Nah, supervisi klinis ini adalah teknik supervisi yang bersifat sistematis dan berfokus pada masalah pengajaran yang spesifik. Nah, prosesnya ini itu melibatkan pertemuan pra-observasi, observasi kelas, dan pertemuan pasca observasi. Nah, ini untuk membahas hasil pengamatan dan strategi perbaikan. Untuk yang kelima ada supervisi kolaboratif. Nah, supervisi kolaboratif ini adalah supervisi yang bekerja sama dengan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajarannya. Nah, tujuannya adalah menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan berpartisipatif untuk memecahkan masalah pendidikan secara bersama. Untuk yang keenam ada supervisi administratif. Teknik ini fokus pada aspek administratif seperti penilaian terhadap dokumentasi kurikulum, program pembelajaran, dan laporan hasil belajar. Nah, supervisi administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen administratif di sekolah berjalan sesuai aturan dan tujuan pendidikannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan supervisi pendidikan. Nah, pendekatan supervisi pendidikan ini ada 5. Yang pertama ada pendekatan klinis. Nah, pendekatan klinis adalah pendekatan yang merupakan supervisi berbasis observasi yang mendalam, di mana supervisor bekerja sama dengan guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Nah, prosesnya ini mencakup tahap perencanaan, observasi, dan tidak lanjut, serta diskusi relatif antara supervisor dan guru mengenai praktik pembelajaran. Nah, untuk yang kedua ada pendekatan artistik. Nah, pendekatan artistik ini menggunakan kreativitas dan seni dalam proses supervisi. Nah, supervisi ini memandang pengajaran sebagai suatu seni sehingga interaksi supervisi lebih bersifat fleksibel dan inovatif. Nah, supervisi ini tuh fokusnya adalah pada hubungan antara supervisor dan guru untuk mengembangkan kemampuan mengajar secara relatif dan personal. Untuk yang ketiga ada pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini adalah menggunakan data penelitian dan analisis sistematis untuk meningkatkan proses pengajaran. Fokusnya adalah pada pengumpulan data secara objektif melalui observasi formal, instrumen penilaian, dan evaluasi berdasarkan standar tertentu. Nah, untuk yang keempat
ada pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan ini menekankan kerjasama antara supervisor dan guru sebagai mitra sejajar. Nah, guru tidak hanya menerima arahan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, observasi, dan evaluasi pengajaran. Untuk yang kelima ada pendekatan humanistik. Nah, pendekatan ini berfokus pada aspek hubungan interpersonal antara supervisor dan guru. Supervisor bertindak sebagai fasilitator yang mendukung guru dalam mencapai potensi mereka dengan memberikan dorongan, motivasi, dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas atau supervisor dalam pendidikan itu. Nah, yang pertama adalah kompetensi manajerial. Nah, ini tuh kemampuan untuk mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia. Nah, ini tuh guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang kedua ada kemampuan supervisi akademik. Nah, kemampuan supervisi akademik ini memiliki pengetahuan mendalam tentang proses belajar mengajar, kurikulum, dan metode pembelajaran, serta mampu melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap guru. Nah, ini tuh sebagai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, supervisi ini itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah atau cara guru mengajar atau dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini tuh mampu membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Nah, seperti guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Nah, untuk yang keempat ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktik. Nah, jadi kompetensi profesional itu menjuru ke teori dan praktik dalam pendidikan. Nah, serta melalui mengikuti perkembangan terbaru di bidang pendidikan. Nah, ini selalu mengikuti perkembangan yang ada di bidang pendidikan. Nah, untuk yang kelima ada kompetensi evaluasi. Nah, apa sih kompetensi evaluasi itu? Nah, kompetensi evaluasi ini adalah mampu melakukan penilaian kinerja guru dan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik ke konstruktif guna meningkatkan kualitas. Nah, jadi ini adalah penilaian kinerja guru. Dan untuk yang terakhir ada kompetensi kebijakan dan peraturan pendidikan. Nah, ini itu kompetensi yang menguasai kebijakan dan peraturan terkait pendidikan. Nah, ini tuh baik yang bersifat nasional maupun lokal sehingga dapat diterapkan dalam pengawasan gitu.